Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nas'aluhu as-sa'adata fid darain. Wassalatu wassalamu ala ashrafil thaqalain Sayyidina wa maulana Muhammadinil mauludi fi fajril itsnain wa ala alihi wa sahbihil mujahidina fil haramain. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyuna Muhammad Qala nabiyyuna Muhammad syafa'ati yaumal qiyamati haqq faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minal mu'takidin wa la'allana minasy syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para hujaj, para asatizil kiram yang hadir pada kesempatan malam hari ini, di antaranya sebagaimana termaktub di kertas yang ada di hadapan saya. Berapa orang nih? Banyak benar. Yang pertama, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Manan Ustadz Ahmad Supendi Hazet, Bapak Amil Bahruddin, Bapak Nisinuddin, Bapak RW Ciing, Bapak Hasim, Bapak Suryadih, Bapak Udin, Bapak Ustadz Edih beserta jamaah, dan tentunya seluruh hadirin, segenap para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para sepuh dan kesepuhan, alladzina lam tuzkar asma'uhum ta'ziman wa takriman lahum. Mudah-mudahan tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada para guru sekalian. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan muballigh kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdurrahman Shaheh. Beliau insyaallah nanti yang akan lebih luas panjang lebar menjelaskan berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya ibarat pembuka, Bu. Bu tahu nih botol aqua nih, aqua botol, Bu. Iya, yang kemarin diboikot. Produk mana, Bu? Perancis, bukan produk Jatimulya, bukan. Produk Perancis kemarin diboikot. Tapi alhamdulillah di pengajian barokah tetap kita minum sebab airnya berkualitas. Nah, kira-kira kalau kita pengen minum air dalam botol yang mampu memberikan kesegaran untuk diri kita, kira-kira apa dulu yang kita lakuin? Hah? Dibuka dulu. Nih tutupnya dibuka dulu. Nah, kira-kira tutup atau pembuka isi botol gedean mana, Bu? Gedean botolnya. Jadi saya ibarat pembuka. Enak, Pak, kalau udah dibuka mah, Pak, ya? Enak kalau udah dibuka mah tutupnya. Insya Allah nanti kalau udah dikasih pemanasan, dikasih stimulus, kita akan lebih siap mendengarkan apa yang menjadi tausiah dari guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal.
Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita, kiai-kiai kita senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, rezeki yang barokah, senantiasa mampu membimbing kita selaku jamaahnya menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu. Aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, segenap unsur muspika, Bapak Camat kalau hadir, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Lurah, Bapak RW, ada RW-nya we? RT ada RT-nya teh? Gimana itu nasib BLT teh? Sehat. Kita doain mudah-mudahan segenap para pemimpin-pemimpin kita, para wakil-wakil rakyat kita, Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana, sehingga mampu membawa kita sebagai warga masyarakat desa Jatimulya menuju masyarakat dengan tatanan kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah rifah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo. Insya sahib saya bayusiluni ila hadzal maqam al Ustadz Zainuddin kagak pakai MZ. Dulu beliau teman saya sekaligus guru saya di pesantren, Bu. Biar kata kagak pakai MZ, tapi suaranya kalau udah nyanyi udah ngalahin Maggie Z. Bener. Jajal beliau kasih mic, jangan suruh pidato kayak tadi, suruh nyanyi aja dulu, mantap suaranya, Bu. Di pesantren dulu kalau kiriman belum datang nyanyi, ruwet dikit nyanyi, sampai-sampai cintanya kandas ditinggal kawin sama santriat di sono, saya masih terngiang-ngiang suaranya karena terdengar di sela-sela bilik pesantren. Tuh, suruh nyanyi biarin. Kita doain mudah-mudahan segala aktivitas-aktivitas keumatan beliau senantiasa kita dukung. Tentunya tujuannya tiada lain adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi syiar-syiar agama Allah. Maka dari itu sama-sama kita doain mudah-mudahan beliau dikasih jodohnya, amin ya robbal. Segenap panitia penyelenggara, Kang MC, Bapak Ibu jamaah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bu, enak berdiri Bu ya. Coba kita diri dulu deh, nanti duduk lagi, diri lagi, begitu aja dah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa menjadi bukti, senantiasa menjadi wasilah di mana kita kumpul rukun hidup di dunia. Mudah-mudahan nanti kita bisa dikumpulkan kembali bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Salah satu tentunya adalah Rasulullah di surganya Allah Subhanahu. Biar kata segelintir orang banyak mengatakan, buat apa melaksanakan maulid, buat apa ngadain kegiatan-kegiatan seperti ini, maulid, tahlil 7 hari, 20 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan sampai haul. Mereka katakan itu namanya bid'ah, kagak ada di zaman Rasulnya. Ada yang sering ngomong begitu? Ada. Kalau memang mengatakan setiap yang tidak ada di zaman Rasul kemudian kita lakukan di zaman sekarang, saya kira tahu bulat lebih bid'ah daripada maulid. Itu kan bid'ah lugawi, Mang. Ya. Andai kata mereka konsisten dengan meyakini adanya pembagian bid'ah kepada lugawi, ada pembagian bid'ah kepada syar'i, maka tentunya mereka juga harus yakin
akan ada yang namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ternyata mereka selama ini gagal faham, Bapak Ibu hadirin, menerjemahkan hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, di mana mereka mengartikan dan menerjemahkan setiap bid'ah adalah sesat, maka setiap yang tidak ada di zaman Rasul sesat hukumnya, kata mereka. Maka kalau memang seperti itu, konsekuensi logisnya tidak akan ada pembagian bid'ah menjadi bid'ah lughawi dan bid'ah syar'i, karena setiap, dia bilang begitu. Harusnya seperti apa? Mengartikan kullu bid'atin dolalah, lebih tepatnya adalah dengan ada sebagian bid'ah yang sesat, atau segenap bid'ah ada yang sesat, sebagian yang lain tidak. Panjang kalau kita harus bahas berkaitan dengan kullun kulliyun juz'un juz'iyun. Artinya hadirin, ketika Rasul saja mencintai umatnya tanpa syarat, Rasul cinta sama umatnya tanpa syarat. Begitu besar cinta Rasul kepada umatnya, begitu besar kepedulian Rasul terhadap kita selaku umat akhir zaman. Ditunjukkan dalam satu hadis qudsi, Allah mengatakan, ya Muhammad, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki oleh nabi-nabi terdahulu, kata Allah, hatta tadkhulaha anta, sampai engkau dulu yang masuk ke dalam surgaku sebagai orang yang pertama dan yang paling pantas menghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaka awwalu may yadkhuluha, sungguh engkau yang paling pantas menempati surga untuk menjadi orang yang pertama kali masuk. Setelah diucapkan jaminan yang begitu besar dari Allah dalam hadis qudsinya tadi, apa yang keluar dari mulut Rasul? Apa yang Rasul bilang? Ya Rabb, andai kata aku dibawa ke dalam surgamu dengan segala fasilitas yang istimewa dan serba ada, yakin aku tidak akan pernah betah. Sehari dua hari mungkin terasa nikmat karena setiap kebutuhan Rasul ada di surga. Di mana surga kita tahu dalam riwayat, setiap apa yang kita inginkan maka di surga ada. Orang kalau pengen buah-buahan, yang duduk nggak usah berdiri, yang berdiri nggak usah jalan, pohon yang datang sendiri. Akan tetapi kata Rasul, saya tidak akan pernah betah di surga kecuali aku dihantarkan dulu menuju posisi-posisi umatku. Seperti apa mereka, bagaimana nasib mereka, akankah mereka bersamaku di surgamu ya Rabb? Maka dari itu, disitulah bentuk cintanya Rasulullah kepada umatnya. Cinta kita belum seberapa, Bu. Cinta kita belum seberapa kalau dibandingkan dengan cintanya Rasul. Masih gedean cintanya Rasul kepada kita selaku umatnya. Maka mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini sama-sama kita kumpul mencintai Rasul, mengagungkan Rasulullah, berharap setiap tahun diulangi kembali inspirasi-inspirasi perjalanan dakwah beliau yang mudah-mudahan mampu menyentuh sanubari kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah kita harus cari dulu dalil boleh dan tidaknya melaksanakan maulid? Kira-kira pantas apa enggak, Bu? Rasul cintanya sama umatnya tanpa syarat, sedangkan kita ingin mencintai Rasul harus cari syarat. Apakah boleh atau enggak nih melaksanain maulid? Enggak pantas. Cukup melaksanakannya kita pada malam hari ini kegiatan maulid sebagai cinta kita sama Rasul,
itu merupakan satu bukti begitu cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tema pada malam hari ini, jadikan maulid ini sebagai fasilitator untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pengen masuk surga bareng-bareng, Bu? Pengen? Enak. Kalau malam ini kita kumpul, jangan dulu minta sekamar sekelas sama Rasul para anbiya ketinggian. Kita bukan kelas, bukan levelnya. Nih, ini orang-orang Jatimulya kumpul di sini nih malam-malam, sama-sama rukun kelihatannya, akur tetangga saudara. Maka insya Allah nanti Allah akan buatkan satu surga khusus buat ibu-ibu warga Jatimulya. Mau apa nggak, Bu? Pada kenal semua, enak di surga. Kumpul lagi. Wih, situ masuk surga juga ternyata ya. Kirain masuk neraka, kagak nyangka juga masuk surga. Tuh. Rodiah ada Rodiah. Rodiah masuk surga duluan, Bu Rodiah. Kok bisa? Karena setiap datang bulan Maulid, Bu Rodiah bikin berkatnya paling gede. Orang lain beli ayam negeri, dia potong ayam jago. Orang lain pakai bihun, pakai mie, dia mah beli spaghetti. Oh, berkat istimewa Bu Rodiah. Orang lain pakai telur bulat masih ada cangkangnya tuh, Bu. Dia mah dibuka, telurnya dipesekin, digoreng, dikasih bumbu balado. Mantep tuh, berkat mah begitu. Ini mah berkah. Tempe goreng, apalagi, Bu? Endok bulat masih ada cangkangnya, sebul, bikin hilang itu nafsu makan kalau begitu. Tuh, ketika panitia datang ke rumah ibu-ibu, bapak-bapak, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari remaja musolah Al-Muhtadin, ya iya, sesuai kesepakatan bapak ibu kita mau ngadain maulid minggu depan. Iurannya per kepala keluarga 200.000. Rodiah tanpa pikir panjang, nih Bang, 2 juta saya kasih ke panitia. Orang lain 200.000, saya 2 juta. Udah mau pakai apa tah? Terserah panitia deh itu mah. Mau pakai berkatin kiai juga kagak apa salah, terserah panitia. Tuh, orang ikhlas memberikan kecil maupun besar untuk melaksanakan satu kegiatan untuk sama-sama kita menjunjung tinggi rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan diganjar begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab niat yang baik tentu harus ditopang dengan kegiatan yang baik. Al-amru bil ma'ruf fa bil ma'ruf wan nahyu anil munkar falaysa bil munkar. Ketika kita mengajak kepada kebaikan, maka tentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang mungkar, harus ma'ruf. Jangan sampai kita ngajak kepada kebaikan, Bu, ayo kita ngadain maulid, Pak, yuk hadir kita maulid, tapi caranya dengan kekerasan. Nauzubillah min. Padahal kita tahu kekerasan bukan bagian daripada agama. Betul? Wan nahyu anil munkar falaysa bil munkar. Sedangkan melarang, menghindarkan kemungkaran yang ada di sekitar kita, tentu caranya pun tidak diperkenankan dengan cara yang mungkar. Tetap semuanya harus dengan cara yang lembut, cantik dan baik. Saya punya kisah. Dulu ada seorang kiai, Bu. Dia punya santri 2, namanya Kasan, yang kedua Kusen. Siapa, Bu? Kasan sama Kusen. Orang dulu begitu. Nama Hasan jadi Kasan, dipanggilnya Gacang. Ada orang sini. Kalau Kasan sama Kusen, kakaknya mana, adiknya mana tuh, Bu? Kasan kakaknya, abangnya, pasti adiknya
Husain. Hasan artinya ganteng, Husain artinya rada ganteng, Husni artinya ganteng sekali. Tuh kiai punya santri nggak banyak tibang dua, tapi dua-duanya jadi kiai, jadi seorang yang ahli dalam agama. Nggak tanggung-tanggung mesantren 10 tahun di kiai itu. Gurunya waro, alim, ahli dalam ilmu agama, mumpuni dalam segala macam ilmu agama, mampu mengamalkan bukan sekedar tahu. Singkat kata, Hasan Husain pamit boyong dari kiainya setelah 10 tahun mesantren. Pulang ke rumah, akhirnya di rumah mereka masing-masing punya aktivitas, tapi orang dulu kita tahu kagak jauh dari tani, Bu ya. Pulang dari rumah untuk menghidupi keluarga, berumah tangga, punya anak bini, nggak jauh dari tani madagang. Walau kata dilahirkan dari rahim yang sama nih Hasan sama Husain, tetap dua-duanya punya karakter yang berbeda. Hasan diceritakan sebagai seorang petani buah-buahan. Hasan diceritakan sebagai seorang petani buah-buahan. Segala buah dia ada, tanahnya, sawahnya hektaran. Sampai satu waktu ketika masa musim panen, Hasan ceritanya punya buah mangga. Dia teringat mak Kiai, aduh pengen amat yang ngasih abah Yai punya buah ala kadar, buah mangga enggak seberapa. Ingat sama Kiai tuh, santri dulu begitu. Kiai tidak akan melihat berapa besar yang diberikan, seberapa mewah dan istimewa. Yang pasti pengorbanan seorang murid, bakti dia kepada seorang guru, itulah yang dinilai. Pulang ke rumah istrinya si Hasaneng, kita nih punya pohon mangga nggak banyak, abang mah ingat sama abah Yai, pengen dicicipin sama abah Yai. Ih, malu amat bang, masa tibang mangga begini dibawa ke rumah Kiai. Atau apa yang kita punya cuman ini doang. Ya udah deh kalau begitu, berangkat Hasan ke rumah Kiai. Barang datang di rumah Kiai, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh salam ada nadanya, Bu. Jangan sampai kita tetamu ke rumah orang salamnya kayak salam Kiai. Gimana salam Kiai? Assalamualaikum. Ntar dikira yang punya rumah tuh ada orang gila, nggak usah keluar dah. Qori lain lagi salamnya, kalem, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ada lagi yang salam begini, Assalamualaikum. Kira-kira tukang apa tuh, Bu? Tukang nagih hutang. Wah, sering didatengin kayaknya rumahnya tuh. Ada seninya. Termasuk mengucapkan nama Nabi Muhammad. Setiap kali diucapkan nama Nabi Muhammad, maka sunnah kita membaca sholawat. Tapi jangan kayak di kampung saya. Dulu ceritanya ada pilihan lurah, ada sertijab, serah terima jabatan, Pak, antara lurah lama dan lurah baru. Di kebetulan lurah barunya jawara, namanya Muhammad lagi. Namanya Muhammad, lurah jawara. MC-nya MC itu orang lurah lama, takut dia sama jawara. Yang saya hormati itu, hormati jadi hormati. Bapak dua, ibu dua, bapak-bapak, ibu-ibu, saking groginya sama lurah baru. Saatnya kita sama-sama dengarkan bersama pemaparan visi dan misi pada kesempatan siang hari ini yang akan disampaikan oleh lurah baru kita, yakni yang terhormat Bapak Muhammad sallallahu alaihi. Orang pasti yang dengar bakal baca sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Salah nadanya. Mau salam baca sholawat ada dan nadanya. Bagaimana tadi Husain? Hasan dulu berangkat ke rumah Kiai, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukain nama Kiai, Hasan apa Husain ini? Hasan bah.
Kusen mah ada tai lalatnya, saya mah kagak ada. Oh kasan, duduk san, minum. Gimana ini? Kabar sehat, anak udah berapa? Alhamdulillah bah, udah 1 istri. Alhamdulillah kayak abah sama baru 1. Tanya, obrol panjang. Singkatnya bah ini punten, udah lama kagak silaturahmi ke sini. Punya buah mangga ala kadar petot-petot pengen dibawa ke abah, pengen dirasain, diicipin, mudah-mudahan barokah. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah san keterima sama abah. Mudah-mudahan tani lu lancar, keluarga lu barokah. Tuh didoain sama guru. Kalau kita sering silaturahmi sama kiai, ya dibawa sama kiai ke dapur ya bah. Nih ada kasan bawa buah mangga banyak bener, ini siapa yang makan ini ya, buah mangga sama singkong juga tuh katanya, kayaknya mah ada tuh. Kira-kira ini dikasih apa ya si kasan, pulangnya kagak enak amat. Ih apa atuh bah ya, di dapur kagak ada apa-apa. Ada juga kambing, orang kemarin ngasih kambing. Iya pan abah mah kolesterol gak makan kambing, Umi juga gak makan kambing. Udah sono kasih ke kasan, mau diternak, mau dimakan, mau disate terserah dia deh. Yaudah deh, dikasih akhirnya kambing kasih kasan. San, nih ada oleh-oleh dari abah, kambing bawa ke rumah, mau disate, mau diternak silahkan, gimana lu aja. Dibawa ke rumah, bawa mangga, bawa singkong, pulangnya bawa kambing. Pas datang di tengah jalan kelihatan ama adeknya si Kusen. Biar muka sama hampir mirip, kepala rambut sama hitam, tapi pemikiran dan akhlak kadang tidak selalu sama. Kita punya anak dua-duanya sama kembar, tetapi karena pendidikan yang kita berikan kepada kakaknya dan adiknya tidak sama, maka akhirnya ketika dewasa mereka punya karakter yang jauh berbeda. Makanya kalau kita punya anak yang satu di sekolahin, yang ini sekolahin, yang satu di pesantrenin, yang ini pesantrenin, mudah-mudahan keduanya ketika besar nanti sama-sama menjadi orang yang berharga. Keduanya ketika kita meninggal nanti sama-sama mau mendoakan kita. Alhamdulillah. Kelihatan sama si Kusen dari jauh. Cang, dipanggilnya Gacang. Apa Ceng? Dari mana lo? Dari rumah abah. Terus ngapain? Tuh nganterin singkong sama mangga. Lah itu bawa kambing dari mana? Dari abah, dikasih abah. Pikiran bisnisnya keluar. Kusen, wah, bawa singkong, bawa mangga, pulangnya bawa kambing. Tar besok gua bawa duren, pasti pulangnya dapat kebo. Bisnis begitu, otak bisnis begitu. Pas datang besoknya dia lihat pohon duren. Di mana pohon duren ini? Aduh, baru berkembang, belum buah-buahan acan. Bagaimana ini ya, gue pengen kebo tapi pengen harus bawanya lebih daripada si Kasan, gak mau kalah gue. Kagak ada di kebun, dia pergi ke pasar. Pas datang ke pasar, duren bagus-bagus, duren dibungkus pakai daun aren, kadu dibungkus pakai daun aren, disebutnya duren. Mang berapaan tuh satunya? 100.000 mang. Udah bungkus 5 yang bagus, diteng-teng dia bawa, dia jeng-jeng ke rumah kiai. Udah pede dari jalan juga. Assalamualaikum. Salam. San ngapain lagi lu kesini? Pan kemarin udah. Ini mah Kusen bah. Nih lihat tai lalatnya nih sebelah kiri, Kusen. Oh lu adeknya. Duduk Sen. Terus duduk Kusen. Gimana, sehat? Ngobrol ngalel ngidul. Singkatnya bah, punten ini silaturahmi. Udah lama nggak kesini. Ala kadar punya pohon duren, pengen diicip sama abah, mudah-mudahan barokah. Tuh bilangnya dapat dari pohonnya, padahal dapat beli. Oh, lu mau minum apa? Kopi kalau ada mah bah, mesen. Ya udah tuh, tungguin, gua bawa dulu ke dapur nih. Ya bah, nih ada Kusen bawa duren. Wih, gede-gede amat ya. Dikasih apa ini pulangnya ya?
Si kusen di ruang tamu udah lihat kanan kiri aja, mana ini kandang keboknya, di kanan apa di kiri, mbeknya juga udah satu kemarin, atau ada kali anaknya mah dilihat. Di kagak ada apa-apa aja bah, ada juga kemarin singkong dari abangnya si Kasa. Lah daripada pulang kagak bawa apa-apa, kata orang Balaraja mah kepat aja kagak enak lah, abah udah bawain aja bungkusin biar dia bawa ke rumah. Sen, abah kagak punya apa-apa, ini di dapur ada singkong, lu mau bikin kolak, mau bikin combro terserah lu deh. Dibawa pulang, sepanjang jalan lihat batu di Tajong, suwe, gua kira dapat kerbau. Kenapa itu semua terjadi? Karena niatnya yang buruk. Kegiatan yang bagus, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjunjung tinggi hari kelahiran Nabi besar Muhammad, akan tetapi niat kita buruk, berangkat dari rumah ke tempat pengajian banyak motifnya. Maka dari itu sama-sama kita luruskan niat kita. Tiada lain mengaji yang pertama, niatnya adalah menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita, sehingga pulang kita dari tempat ini, apa yang tadinya kita tidak tahu, mudah-mudahan kita bisa menjadi tahu insya. Yang kedua, niat mengaji adalah sama-sama mensyukuri nikmat akal. Kenapa harus mensyukuri nikmat akal? Karena manusia Allah titipkan 3 hal yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Yang pertama, Allah menitipkan kepada setiap diri manusia, namanya itu nafsu. Apa bu? Nafsu. Kita kadang-kadang gagal paham mengartikan nafsu. Setiap yang mendorong diri kita kepada keburukan namanya nafsu. Padahal nafsu ada yang mendorong kita kepada kebaikan. Kira-kira kalau makan kagak nafsu bagaimana? Kagak dimakan, kagak ada nafsu makan. Kita berangkat dari rumah, baju udah rapih, kerudung baru, baju baru, tetapi kagak ada nafsu, kagak ada semangat, kagak ada motivasi untuk menjalankan, melampahkan kaki ke tempat pengajian ini, saya rasa tidak akan berangkat. Maka nafsu nanti menurut Syekh Nawawi terbagi. Ada beberapa, ada nafsu yang disebut nafsu mardiyah, nafsu radiyah, nafsu mutmainnah, nafsu kamilah. Tuh, nama perempuan semua nafsu bu. Makanya perempuan yang sering begitu. Allah titipkan pada diri setiap manusia yang pertama namanya nafsu. Dan ini pun Allah titipkan kepada makhluk lain seperti hewan. Hewan kalau pengen makan tidak lihat kanan kiri, yang penting apa yang ada di hadapanku itu bisa mengenyangkan perutku, tidak peduli apakah itu merugikan orang lain ataupun tidak. Maka manusia tidak sebatas Allah titipkan nafsu. Yang kedua, Allah titipkan pada diri manusia namanya hati. Apa fungsi hati? Adalah untuk menjadikan kita sebagai sosok yang peka terhadap sekitar. Melihat adanya kesengsaraan, melihat adanya kemiskinan, melihat adanya kesenjangan sosial di antara kita, maka orang yang punya hati pasti sesegera ingin membantunya dengan apapun caranya. Tidak dengan materi, maka ia bisa membantu dengan memberikan pemikiran dan motivasi. Maka hati merupakan bagian yang teristimewa yang Allah berikan dan titipkan kepada manusia. Kita lihat saudara-saudara kita di Myanmar yang beberapa waktu lalu ditindas sebagai kaum minoritas. Kita lihat saudara-saudari kita di Uighur Cina sebagai komunitas kecil muslim yang minoritas dan ditindas oleh kekuasaan yang ada. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun dijajah oleh Israel. Apakah kita ada ikatan saudara dengan mereka? Tidak. Apakah kita ada ikatan darah dengan mereka? Tidak.
Tetapi kenapa ketika diadakan satu acara bela Palestina, bela Uighur, bela Myanmar, kita tidak pikir panjang untuk memberikan donasi terbesar untuk mereka? Tiada lain ini karena ada ikatan hati kita dengan mereka. Maka dalam Islam dikenal ada istilah ukhuwah Islamiyah. Walau kata bukan saudara, walau kata bukan tetangga, walau kata tidak ada hubungan darah, akan tetapi kita sama-sama terikat oleh satu ikatan persaudaraan bernama ukhuwah Islamiyah. Sama ketika kita di Indonesia, orang-orang yang tidak seiman dan seagama dengan kita, mereka orang-orang dengan agama yang lain dan keyakinan yang berbeda, jangan kemudian kita timbulkan perbedaan antara kita dan mereka sehingga terjadi pertumpahan darah. Harusnya adalah sama-sama kita cari titik pertemuan antara kita dengan mereka yang tidak sama keyakinan. Apa itu? Kita sama-sama terikat oleh ikatan persaudaraan sebangsa dan setanah. Biar kata mereka enggak sama akidahnya sama kita, tapi Indonesia dimerdekakan betul memang oleh para ulama, para santri, para kiai, umat muslim secara kebanyakan, tapi mereka orang-orang yang tak seakidah pun ikut andil memerdekakan negara kita. Kalau kita merdeka enak, maulid, Isra Mi'raj, ibadah nggak ada yang ganggu, negaranya merdeka. Coba bayangin kalau negaranya porak-poranda, bentar-bentar perang, orang mau sholat juga, waduh takut gua, pantat gua takut ditojos, takut ada yang nembak tuh, karena tidak damai. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, insyaallah nanti guru kita lebih panjang lebar menjelaskan berkaitan dengan maulid. Tapi ada satu kata yang ingin sedikit saya bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fitrah kepada kita dari dua hal tadi, ada nafsu, ada hati, maka yang ketiga Allah titipkan akal. Akal ini sebagai pembeda antara kita dengan makhluk yang lain. Akal sebagai pisau analisis yang Allah titipkan pada diri manusia untuk melihat fenomena yang ada di sekitarnya. Oke, kita lapar, oke, kita haus. Baik kalau kita butuh terhadap sesuatu, tetapi akal dimajukan terlebih dahulu. Apakah mencari kita untuk memenuhi kebutuhan diri kita ini merampas hak orang lain atau tidak? Kata akal, oh jangan, ini zalim namanya, korupsi zalim namanya, maka tinggalkan itu semua. Kata akal, ini halal, silahkan lanjutkan, mudah-mudahan ada barokahnya. Makanya orang-orang yang tidak menggunakan pembeda sebagai anugerah yang Allah bedakan antara manusia dengan non-manusia, kemudian mereka lebih mengutamakan nafsu daripada akal dan hatinya, maka jangan marah kalau kita dipanggil orang lain dengan sebutan nama hew. Ada yang pernah begitu? Sini lu anjing, kata orang Bandung begitu. Kata orang Banten yang pesono, yang daerah Kulon, sini lo bagor. Padahal kita bukan anjing, bukan bedul. Tapi kenapa kata-kata atau nama-nama hewan tersebut yang hina dinisbatkan kepada kita? Tiada lain karena kita tidak tidak memaksimalkan pembeda yang Allah berikan kepada kita, sehingga pembeda itu hilang. Akhirnya kita disamain sama makhluk-makhluk selain manusia. Ada istilah adu domba. Benar? Kira-kira yang diadu domba apa manusia? Manusia. Ada istilah kumpul kebo. Yang kumpul siapa? Laki sama perempuan.
Karena belum menikah disebut kumpul kebo, padahal yang kumpul bukan kebo. Nauzubillahi min. Maka mudah-mudahan dengan memperingati Maulid pada malam hari ini senantiasa sama-sama kita terinspirasi dari setiap perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, budi pekertinya, sama-sama kita tiru. Mudah-mudahan pada malam hari ini menjadi malam terbaik, besok dan seterusnya kualitas ibadah kita bertambah, wasilah mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu hal yang berkaitan dengan Maulid, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Fenomena-fenomena sebagai satu keajaiban yang tidak pernah ditemukan di beberapa kesempatan yang lain. Nama Rasulullah yang kita tahu maktubun ala babiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana surga yang 8 pintunya, di pintu yang pertama tertulis terpampang nama Nabi Muhammad sejajar dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, nur Nabi Muhammad sudah lebih dulu Allah ciptakan sebagai cikal bakal dari terciptanya alam ini. Begitu hebat nama Nabi Muhammad, Bu. Sampai-sampai ketika nama Nabi Muhammad itu terpampang di pintu surga, maka manusia dan seluruh penduduk langit dan bumi senantiasa menunggu kehadiran daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, pada malam hari ini, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, sebagai anugerah yang Allah berikan dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sekali lagi kita sama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena memang waktu terus berjalan, saya pun pulang agak jauh ya. Ala kadar idkhalus surur ke saudara dan teman saya, Bapak Ibu hadirin semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan sedikit banyaknya yang dapat saya sampaikan tadi, mudah-mudahan tentunya dapat menginspirasi, khususnya bagi al-fakir tersendiri, umumnya bagi kita sekalian. Selebihnya marilah kita sama-sama nanti dengarkan tausiah dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Shaheh. Dari saya demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani-Allah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.